Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, sebelum kita memasuki isi daripada khutbah yang akan kita simak bersama, khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa memikirkan dan berusaha untuk meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu satu-satunya cara agar kita bisa bertambah iman dan takwa kita kepada Allah adalah dengan menjalankan perintahnya berdasarkan ilmu dan niat yang ikhlas. Kemudian menjauhi larangannya berdasarkan ilmu dan juga niat yang ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, tema khutbah yang akan kami sampaikan adalah tentang sikap tawadhu atau rendah hati. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kanat naqatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tusammal abba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya unta yang dinamai Abba. Wa kanat la tusbaq. Unta ini tidak pernah terkalahkan dalam perlombaan. Faja'a a'rabiyyun ala qu'udin lahu fasabaqaha. Lalu datanglah seorang Arab Badui membawa untanya, unta yang kurus, unta yang kecil. Ternyata unta Arab Badui ini dapat mengalahkan untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashtadda dzalika 'alal muslimin. Peristiwa tersebut diterima begitu berat oleh para sahabat Nabi SAW yang telah menjadi supporter untuk untanya Rasulullah SAW. Waqalu, mereka mengatakan, sabaqatil Abba, Abba telah dikalahkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna haqqan 'ala Allah, sesungguhnya sudah menjadi hak bagi Allah, an la yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu. Allah akan merendahkan, akan menghinakan segala sesuatu yang ditinggi-tinggikan dari capaian-capaian dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran tentang ataupun motivasi untuk bersikap rendah hati. Terutama ketika kita telah mencapai sebuah capaian. Apakah itu capaian akademik atau capaian karir atau capaian bisnis, capaian dakwah, capaian dalam dunia pendidikan dan yang lainnya. Biasanya capaian-capaian tersebut akan memancing seseorang untuk berbangga diri atau bersombong, bersikap sombong. Maka di dalam hadis ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita pesan sekaligus teladan untuk bersikap rendah hati, bersikap tawadhu di saat kita telah mencapai suatu kesuksesan atau mencapai sebuah capaian. Karena para jamaah sekalian, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, fama ajmalun najahi ma'at tawadhu. Betapa indahnya kesuksesan jika disertai dengan kerendahan hati. Maka kesuksesan saja bukanlah sebab seorang itu memiliki martabat yang tinggi. Kesuksesan itu tidak akan meninggikan martabat seseorang. Justru akan merendahkan dia jika seorang itu tidak bersikap rendah hati. Maka yang paling indah dalam hidup ini, yang paling mahal dalam hidup kita bukan hanya capaian kesuksesan kita, tapi adalah sikap rendah hati. Orang tidak akan senang melihat orang lain yang selalu meninggikan dirinya sendiri di hadapan orang lain. Tapi seorang akan merasa tersanjung, merasa begitu menghormati seseorang yang begitu rendah hati, padahal dia sejatinya orang yang begitu tinggi kesuksesannya. Maka rendah hati ini para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah harus ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena hilangnya rendah hati di setiap capaian-capaian kita atau kesuksesan kita, itulah yang akan menghancurkan keberkahan kesuksesan kita. Yang akan menghancurkan keberkahan capaian kita itu adalah sikap yang kontra dengan rendah hati atau sikap yang sombong. Lihatlah bagaimana Qarun yang dulunya orang yang saleh, termasuk daripada kaumnya Nabi Musa alaihissalam, telah mencapai kesuksesan yang tinggi dalam bisnisnya, dalam kekayaannya. Tapi hingga detik ini, hingga hari ini, semua manusia mengenal Qarun sebagai sosok makhluk yang direndahkan oleh Allah. Padahal dia ketika masih hidup sebagai orang yang sukses, orang yang sangat kaya raya. Hingga kuncinya untuk mengunci gudang hartanya harus dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Menunjukkan betapa besar gudang hartanya dan betapa banyak hartanya. Sukses dalam bisnisnya, sukses dalam capaian kekayaannya. Tapi bagaimana martabat Qarun? Menjadi makhluk manusia yang direndahkan serendah-rendahnya. Apakah sebabnya apa? Sebabnya adalah satu sikap yang dia teledor, yaitu sikap sombong. Sikap yang kontra dengan tawadhu. Itulah kesuksesan yang tidak dihiasi oleh kerendahan. Maka tidak akan meninggikan martabat seseorang, yang justru itu akan merendahkan seseorang. Maka jangan sampai kita sukses tanpa tawadhu. Jangan sampai kita ini berprestasi tanpa ada sikap rendah hati. Oleh karena itu para jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, Innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk bersikap tawadhu. Hatta la yafkharu ahadun ala ahadin. Agar masing-masing di antara kalian tidak saling membangga-banggakan. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Dan tidak saling melampaui batas. Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadis yang lain, ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada orang yang pemaaf kecuali kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Dan tidaklah seorang itu merendahkan hatinya karena Allah, melainkan akan ditinggikan derajatnya atau martabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu pula,
Imam Bukhari rahimahullah ketika memahami hadis yang kita simak bersama tadi, beliau memasukkan hadis tersebut dalam bab tentang tawadhu, yaitu tepatnya pada kitab Ar-Raqaiq. Demikian juga Imam Abu Dawud memasukkan hadis tadi dalam sunannya dalam bab karahiyatur rif'ati minal umur. Perilaku meninggi itu adalah perilaku yang dibenci oleh Allah. Maka ini menunjukkan para ulama memahami bahwasanya hadis tadi berkenaan dengan sikap rendah hati. Dan tidak main-main apa yang diancamkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan inna haqqan 'ala Allah. Sesungguhnya sudah menjadi haknya Allah an la yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu. Tidaklah seorang itu meninggi-ninggikan suatu capaian dia di dunia ini, merasa sombong, merasa bangga dengan kesombongan, maka illa wada'ahu, melainkan itu akan menjadikan dia rendah. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pesan yang berkaitan dengan tawadhu yang bersama-sama kita hayati dari hadis Anas bin Malik yang kita simak pada khutbah pertama tadi, ini berlaku bagi individu maupun komunitas. Bagi kita sebagai individu, maka sepatutnya selalu kita mengingat-ingat, menyadarkan diri untuk selalu bersikap rendah hati. Demikian juga bagi yang berkomunitas sebagai lembaga pendidikan, sebagai komunitas masjid, sebagai ormas atau yayasan, maka juga ini berlaku. Jangan sampai ketika sudah mencapai sebuah capaian, kemudian seorang itu merasa bahwasanya ini adalah kerja kerasku. Cukuplah seorang itu dianggap sombong ketika meraih sebuah kesuksesan, ketika dia menyadari, dia meyakini segala capaiannya itu adalah karena kepintarannya, karena portofolionya, karena pengalamannya, karena keringatnya. Dia sama sekali tidak menyandarkan kesuksesan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah seorang itu dianggap tawadhu saat mencapai sebuah capaian, di saat dia sadar bahwasanya capaian itu adalah pertolongan Allah. Saya bisa sampai lulus dengan secepat ini adalah Allah yang menolong saya, bukan karena saya mahasiswa yang pintar. Saya bisa membangun masjid kemudian semakmur ini adalah pertolongan Allah, bukan semata-mata saya sebagai takmir yang cerdas dan terampil dan disiplin. Dan saya bisa menjadi pendakwah dengan followers yang banyak seperti ini adalah pertolongan Allah, bukan semata-mata karena saya orang yang pintar bicara, public speaking dan lain sebagainya. Dia menyandarkan segala capaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap tawadhu saat mencapai kesuksesan. Itulah bentuk syukur yang sesungguhnya di saat kita mendapatkan nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis tadi juga sepatutnya kita sadari bahwasanya ketika seseorang merasa sombong saat mencapai suatu capaian, atau suatu komunitas merasa sombong saat mencapai satu capaian, itu pertanda kehancuran. Itu pertanda dia akan direndahkan. Karena Nabi SAW telah memberikan pesan yang sangat tegas, inna haqqan 'ala Allah. Sesungguhnya sudah menjadi haknya Allah untuk merendahkan setiap orang-orang yang meninggi di dunia ini. Sebagai pesan terakhir di khutbah ini para jamaah sekalian, ada sebuah pesan menarik dari peristiwa yang dialami Nabi SAW para sahabatnya di saat
mereka mendapati onta jagoan mereka, ontanya Rasulullah SAW kalah dalam perlombaan. Yaitu Nabi SAW sama sekali tidak menoleh dengan respon emosional para sahabat beliau. Meskipun itu dirasa sangat berat. Karena onta Rasulullah harus kalah dengan ontanya Arab Badui. Onta Rasulullah yang dikenal hebat harus kalah dengan onta yang kurus dan murah. Ini bukan suatu kenyataan yang mudah diterima. Akan tetapi Rasulullah sama sekali tidak merasa berat dengan itu. Rasulullah SAW justru menjadikan momentum itu sebagai sarana menanamkan sebuah nilai kehidupan yang luhur, yaitu rendah hati. Ini pelajaran bagi para mahasiswa yang akan menjadi para pendidik umat dan masyarakat. Bahwa dalam menanamkan nilai-nilai yang luhur itu tidak cukup hanya sebatas pada teori-teori di dalam kelas ataupun teori-teori di atas kertas, meskipun itu perlu sebagai pembuka wawasan dan cakrawala. Akan tetapi untuk menanamkan nilai yang luhur, perilaku yang mulia, itu seperti yang dilakukan Rasulullah, yaitu memanfaatkan momentum-momentum yang real dalam kehidupan, keadaan-keadaan yang nyata dalam kehidupan sebagai sarana untuk menanamkan sikap-sikap yang luhur. Demikian para jemaah sekalian khutbah yang bisa kami sampaikan. Lalu marilah kita tutup khutbah ini dengan bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik rasul, sebaik-baik pendidik untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita keteladanan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersalawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah untuk Nabi kalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi fadhkurullahal 'azimal jalil yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Ma'had dan Ma'din, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut,
silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.